Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusulkan partai politik diberikan dana yang lebih besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Usulan yang dilontarkan Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto ini menyusul maraknya pejabat korupsi lantaran biaya politik yang tinggi. Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk memberikan dana besar dari APBN kepada partai politik guna mencegah korupsi telah memicu polemik di kalangan publik dan elit politik. Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto mengemukakan bahwa mahalnya biaya politik di Indonesia mendorong calon pejabat mencari dukungan dari pemodal. Sebagai imbalannya, setelah terpilih, mereka cenderung memberikan kemudahan kepada pemodal dalam proyek-proyek pemerintah yang berpotensi menimbulkan korupsi. Dengan meningkatkan dana APBN untuk parpol, KPK berharap dapat mengurangi ketergantungan korupsi. Selain memberikan dana besar, Fitro juga menyarankan agar parpol lebih ketat dalam menyeleksi anggotanya yang akan diusung menjadi pejabat baik di legislatif maupun eksekutif. KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik. Hanya saja sampai hari ini apa yang direkomendasikan oleh KPK belum dilaksanakan secara penuh karena memang menyangkut keuangan. Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari mendukung usulan KPK memberikan dana besar kepada parpol. Ini dilakukan sebagai langkah preventif dalam menangani tindak pidana korupsi. Andi menambahkan, perlu adanya regulasi yang mengatur pengelolaan dana APBN oleh parpol agar tidak terjadi penyelewengan dana. Boleh saja itu terjadi sebagai suatu cara preventif dalam artian pendidikan politik agar yang terpilih dari partai yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif ke depannya bisa terhindar dari tindakan yang sifatnya pelanggaran hukum dalam artian melakukan tindakan korupsi. Sementara itu, KPU tak mempersoalkan bila mana partai politik mendapat guyuran dana besar dari APBN. Kendati demikian, KPU menggarisbawahi soal akuntabilitas dari anggaran yang digelontorkan. Pada prinsipnya kami tidak masalah ya kalau seandainya memang ini dinaikkan cukup signifikan. Yang terpenting adalah bagaimana akuntabilitas dari anggaran atau dana untuk partai politik tersebut. Karena memang Undang-Undang Partai Politik memerintahkan kepada partai politik untuk melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih dan kaderisasi. Dan hal tersebut harus menjadi orientasi dari pembiayaan untuk partai politik dari APBN. Sesuai undang-undang, parpol berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber baik itu dari APBN maupun APBD. Lantas, apakah dengan penambahan dana untuk parpol ini akan berbanding lurus dengan menurunnya kasus korupsi? Tim TV One mengabarkan. Usulan KPK menambah anggaran dana partai politik menuai pro dan kontra. Meski dianggap guyuran dana untuk parpol bisa mengurangi kasus korupsi, namun jika tidak dibarengi dengan pengawasan dan kredibilitas pengurus partai, maka korupsi makin merajalela. Lantas, apakah dengan memberi dana besar kepada parpol, kasus korupsi akan turun? Kita akan membahasnya bersama Saud Situmorang, selaku mantan komisioner KPK. Selamat sore Pak Saud. Selamat sore, apa kabar? Ya, apa kabar Pak Saud? Kami baik-baik saja. Pak Saud, ini langsung saja kita ingin mengklarifikasi apakah dengan usulan ini, adakah jaminan dana besar untuk parpol ini dapat mengurangi angka korupsi, Pak Saud? Ya enggak dong, enggak ada jaminan, ya kan? Makanya waktu kita buat itu kajiannya tahun 2018, waktu saya masih di dalam dan Fitro ada di situ salah satu jaksa, yang memahami bahwa ada persoalan mendasar dikaitkan dengan politik kita sebagaimana yang diminta Undang-Undang Dasar 45, bahwa akan ada partai politik yang akan menentukan siapa pemimpin nasional. Kemudian bagaimana partai politik bekerja, dia perlu resource. Bagaimana mengatur resource itu, nah itu kan menjadi masalah. Kan kita sudah tahu bahwa semua uang negara itu selalu ada bermasalah, ya kan, makanya dikenakan tindak pidana.
Dalam hal ini kalau kita pergi ke partai politik nanti itu ada syarat-syaratnya. Pemberian itu sama dengan kita memberi uang kepada katakanlah partai politik atau perusahaan-perusahaan yang perusahaan daerah atau perusahaan negara, itu kan ada pertanggungjawabannya. Saat ini kan pertanggungjawaban keuangan itu yang menjadi masalah nantinya. Bukan penggunaannya atau besarnya mungkin jadi masalah. Siapa dapat apa, berapa besarnya, itu ada hitungan-hitungannya. Sudah ada perhitungan yang kita buat waktu itu. Bagaimana cara memberinya, bagaimana itu digunakan, termasuk diantaranya kaderisasi, jenjang karir, dan seterusnya, menjelaskan program-program kepada masyarakat. Itu kan sebenarnya perlu resource. Yang selama ini uang itu diambil dari hal yang masih belum bisa dinilai sebagai sesuatu yang transparan. KPU sendiri sampai saat ini kan nggak bisa mengontrol itu partai politik sampai saat ini. Buktinya carut-marut pemilu 2024 kemarin kan tercermin bahwa KPU sendiri nggak bisa juga mereka mengatakan bahwa uang itu akan digunakan. Yang menurut saya itu menjadi tantangan besar untuk kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan ini. Jadi sekali lagi nggak ada jaminan, Mbak, kalau uang itu dikasih kemudian partai politik menjadi clear. No. Ada sejumlah audit yang harus dilakukan, ada sejumlah kontrol yang harus dilakukan, dan itu semuanya ada di dalam naskah akademik kajian 2018 yang sudah kita buat. Jadi sebenarnya itu tinggal implementasi. Bukan barang baru itu memberi sejumlah uang kepada partai politik. Saya malah di Tanjung Priok itu bisa puluhan triliun kita benerin aja itu. Jadi jangan bicara uang di negara ini, nggak ada. Banyak uangnya cukup kalau kita kasih 5 triliun satu partai politik juga bisa. Itu kan kemarin ada itu. Yang dari mineral aja kita habis 300 triliun. Jadi bukan soal nggak ada uang, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan uang itu untuk kemudian kita akan menindak tegas. Jadi siapa dapat apa, berapa besar, itu nanti ada syaratnya. Enggak juga kita kasih setiap partai sama besarnya, enggak. Kalau yang satunya juga kerjanya ngengok ya enggak juga mungkin kita kasih uang dengan baik kan gitu ya. Tapi kalau satu partai politik bisa bertanggung jawab, mengkreat sebuah nilai, mereka di parlemennya aktif, ya kan, mengkritisi, tidak hanya sekedar cuap-cuap di parlemen, itu nanti kan harus ada penilaian. Yang menilai itu siapa? Bisa jadi komisi etik di partai politik dan kemudian badan audit yang menilai audit kinerjanya, tidak hanya audit keuangannya. Audit keuangan kan bisa diatur, apa beli apa, kwitansi bisa dibikin, tapi audit kinerja itu menjadi penting. Nah ini yang menurut saya menjadi lebih penting nantinya, gitu Mbak. Audit keuangan maupun audit kinerja ini, jika hanya dalam internal partai politik itu kan bisa jadi transaksional. Nah, siapa selain dari partai politik ini yang mengawasi, Pak Saud? Ya, itu nanti tentu kalau itu uang negara, ya auditornya auditor negara. Selain kemudian internal partai kan mereka punya komisi etik juga. Tapi kan komisi etik ini juga kadang-kadang kan ada masalah juga di internal mereka. Kalau di internal mereka nggak ada masalah, itu kaderisasi akan baik, ya kan? Itu tidak akan terjadi kasus-kasus lompat nomor, lompat angka, siapa yang harus dilantik, siapa nomor urut jadi. Jadi itu nanti termasuk bagian-bagian dari audit kinerja yang harus dinilai oleh lembaga yang memberikan uang. Jangan lupa uang negara yang kita berikan itu harus detail mempertanggungjawabkan bahwa mereka menciptakan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Kalau enggak ya coret aja, ngapain juga kita kasih uang negara bikin rugi, partai politiknya bisnis visual kesana kemari yang hanya mengakukan sejumlah perilaku konflik of interest, nggak boleh. Karena bagaimanapun negaranya partai politik itu tidak akan bisa seperti di negara lain. Ini kan kita lakukan atas kajian banyak negara. Banyak negara melakukan sama dan kita sudah tertinggal. Ini tinggal melaksanakan yang disampaikan Pitro, pimpinan KPK itu bukan barang baru. Jangan kemudian tinggal kita mekanisme pengawasannya aja. Uangnya banyak, saya bilang uang negeri ini nggak ada. Uang negeri ini banyak, cuma dikorupsi semua kok. Nah, uang negeri banyak yang sudah dikorupsi ini kan tentu ada tindak pidananya yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini saya membayangkan begini, uang dari APBN ini diterima oleh partai politik, tapi juga ada sponsor yang ikut membantu dari partai politik ini dalam proses politik itu sendiri. Ini kan artinya ada celah untuk korupsi, celah baru yang bisa dimanfaatkan, Pak Saud. Ya, itu sisi lain lagi. Di negara-negara yang sudah maju juga setiap orang itu diberi hak untuk memberi partai pilihannya yang dia dukung. Dia mau ngasih berapa. Ada filantropis yang ingin demokrasi di Indonesia baik. Dia sumbang, itu dicatat berapa besarnya. Itu sisi lain lagi. Ini kan yang kita bahas adalah khusus dari negara. Negara bisa kasih apa sama rakyatnya yang ingin berpolitik untuk menjadi milih presiden yang benar.
ya kan? Selama ini kan milih presidennya carut marut, kita itu semuanya transaksional, ya kan? Masuk lagi mengubah-ubah undang-undang segala macam, banyaklah carut marutnya. Sekarang bagaimana partai politik ini kita jaga supaya mereka memikirkan benar-benar menciptakan seorang pemimpin yang datang dengan dirinya, dengan Tuhannya, ya, tidak datang dengan kepentingan konfliknya atau kelompok sempitnya, sehingga kemudian dia datang dengan kerja-kerja besar, kinerja-kinerja besar, yang kemudian bisa kita audit. Jadi sekali lagi, maksud kita memberi sesuatu itu adalah agar resource partai politik ini menjadi kompetitif satu partai dengan yang lain. Makanya nanti kita dalam tahap pertama bisa jadi sama-sama diberikan. Tahun pertama kita beri, kita kasih starting sama, ya kan? Itu tergantung, itu pemerintah yang menentukan. Baru nanti berikutnya baru kita polisi. Enggak, kamu di parlemen kamu ternyata cuma satu orang. Ya, aku dapat segini. Nggak ada milik berapa? Ya kamu saya kasih administrasi untuk bayar listrik aja deh. Ya itu terserah, itu kita atur. Yang paling penting adalah setiap rupiah yang diberikan negara itu harus dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bangsa yang lebih baik. Kalau ada partai politik yang kemudian berkinerja baik, aktif membuat undang-undang, dia mengkritisi pemerintah, nanti ada tim penilai. Jangan begitu aja, rugi negara, mending gak usah dikasih uang itu. Biar aja seperti sekarang. Jadi ada sejumlah syarat yang udah kita tentukan tahun 2018, dibaca lagi konsepnya, itu ada di KPK, tahun 2018 sudah kita bikin, yang kita sebut SIP, ya kan, sistem integritas partai politik itu udah ada, Mbak. Dilihat lagi nanti di sana kepada semua partai politik, kita minta supaya melihat itu lagi, kemudian berdialog dengan KPK. Gitu, Mbak. Iya, Pak Saud, bahkan Pak Saud sendiri bahkan sudah mengusulkan ini dari tahun 2016 lalu ya Pak Saud. Ini kan artinya sudah lama kajian ini diusulkan, tapi apa yang menjadi penyebab ataupun alasan dari partai politik ataupun dari stakeholders lainnya ini tidak jalan ataupun masih belum ada yang menerima dengan usulan ini, Pak Saud? Iya, memang kadang-kadang kita perap ya. Udah partai politik ini kan, coba dia lihat di apa namanya itu, di X atau di mana, di Facebook, semuanya pasti rakyat skeptis. Apaan partainya udah dikasih uang, pasti masyarakat bilangin gitu. Enggak begitu, nggak boleh begitu. Uang itu kita beli untuk membangun kinerja. Mungkin ada beberapa orang sebel perilaku partai politiknya jahat, yang kemudian mereka tetap itu kan masih dikasih uang juga. Jangan begitu, berpolitik ini nggak boleh dendam juga, bernegara itu nggak boleh. Kita kasih kesempatan, makanya saya bilang tadi dikasih zero setting, kasih kesempatan yang sama semua partai. Siapa tahu ke depan ini akan ada partai majority yang baru muncul, yang kemudian dia akan bisa menjadi sebuah partai yang menjadi idaman rakyatnya karena dia memberi janji yang baik. Jadi sekali lagi, ada banyak memang tanggapan yang skeptik, pedap, terus kemudian segala macam lah ya, yang menunjukkan bahwa akhirnya kita nggak mau memberi itu. Pada saat kita lakukan itu pun, bahkan dari internal politiknya itu juga mereka curiga loh. Wah, ini jangan-jangan ini mereka mau ngasih uang ke kita supaya ngatur-ngatur kita. No. Tapi kita nggak begitu mikirnya. Negara yang memberi sesuatu, kamu bertanggungjawab yang diberikan negara itu. Jadi nggak ada isu transaksional, kemudian kita kasih uang ke partai politiknya dijadikan barang piaraan partai yang berkuasa. Nggak boleh begitu. Jadi sekali lagi jawabannya adalah, memang ada pro kontra, karena memang transparansinya yang harus kita utamakan. Sehingga kalau kita bikin transparan, akuntabel, tidak bebas konflik kepentingan, dan kemudian anti korupsi, tentu itu akan lebih gampang dipertanggungjawabkan setiap rupiah yang kita berikan kepada partai politik. Setiap rupiah loh, harus pertanggungjawabannya. Gitu, Mbak. Jika setiap rupiah ini harus dipertanggungjawabkan, apabila itu adalah dari APBN dan juga telah diaudit dan transparan, apakah hukumannya juga akan lebih berat, Pak Saud? Oh iya, tentu nanti kan begini ya, yang tidak tertulisnya kan kita memahami partai politik ini kan ngambil sesuatu itu kan karena dia kan memberi sesuatu. Kadang-kadang mereka ingin ke dapil, oke, di DPR mereka dikasih uang tapi kurang. Nah, kemudian kita tahu juga kaderisasi di partai politik itu untuk jadi nomor urut jadi itu pun kita ya kan, bagaimana itu nomor urut jadi gitu kan, sehingga kemudian kalau kita mengatakan beri uang dalam hal ini negara, dalam hal ini KPK, dalam hal ini BPK dan seterusnya, mengauditnya tidak hanya mengaudit keuangannya, audit keuangan itu gampang ya, tapi audit kinerja itu menjadi penting. Kinerja apa, Pak Saud? Ya kinerja demokrasi Pancasila dong. Ada nggak mereka yang namanya konsensus? Nah, ujuk-ujuk maunya pimpinan partai nunjuin nomor urut 1 si ini. Nah, dan namanya anti korupsi itu Anda harus konsensus, itu demokrasi Pancasila. Konsensus itu adalah diskusi. Sehingga kemudian dari sana
uang itu bisa dipertanggungjawabkan secara keseluruhan, bahwa uang yang diberikan itu adalah untuk membangun partai politik, untuk bayar listriknya, untuk membawa gedungnya, untuk yang bla bla bla, tidak mereka ngutip dari kemana-mana gitu, kira-kira gitu Mbak. Tujuan utamanya adalah sebenarnya agar partai politik ini menjadi sebuah instrumen yang bisa menyeleksi siapa yang bakal memimpin negeri ini, baik presiden dan di lembaga legislatifnya. Itu yang paling penting sebenarnya, karena banyak penilaian yang termasuk tadi itu bahwa ada sejumlah dana yang mereka ambil dari mana-mana yang kemudian mereka tidak bisa bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, kalau negatif tentang bagaimana itu diberikan, ini yang memang perlu kita diskusikan, harus dijelaskan kepada rakyat. Uang ini bukan dikasih untuk ketua partai, dikasih kepada seseorang yang calon jadi, enggak, itu kan hasil musyawarah mereka. Jadi uang itu secara kredibel, secara pertanggungjawaban organisasi itu dilakukan. Jadi manajemen transparan, manajemen kompetitif, itu dilakukan, Mbak, gitu ya. Iya, baik. Tentunya kita harapkan bahwa pemberantasan korupsi ini bisa berjalan dan apapun caranya, ini tujuan akhirnya agar Indonesia tetap menjadi lebih makmur dari sekarang. Terima kasih Pak Saud Situborang waktunya bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Pak, selamat sore.